Oke, kakak guru semuanya, di sini aku share bahan untuk pelayanan kebaktian minggu kita di tanggal 21 Juli. Oke. Ini buku pedoman di halaman 91 sampai 93. Kalau kita lihat, adapun yang menjadi bacaan Alkitab kita itu 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Ini agak panjang ini ya, teks bacaan nanti. Lalu bahan remaja itu Roma 12 ayat 5 sampai 8. Lalu tema satu dalam Kristus itu untuk kelas balita, banyak anggota tetapi satu tubuh itu kelas anak kecil dan anak tanggung. Unity in Diversity itu di kelas remaja. Jadi kalau kita lihat ya, 3 minggu berturut-turut ini, di bulan Juli ini kita bicara tentang kesatuan ya, tentang kepelbagaian, tapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Jadi kami, Lanebo, Situhuna, Mesra, Kelkapdu ya, kakak guru semua, karena sudah berapa minggu ini kita bicara tentang ini, maka harapan tercapai tujuan ya, tercapai tujuan yang diharapkan lewat setiap teks yang kita bahas di hari Minggu ini. Pertama adalah anak dapat menyebutkan bagian-bagian tubuhnya yang merupakan satu kesatuan. Lalu anak dapat menyebutkan bukti anggota tubuh merupakan satu kesatuan sesuai dengan teks ya, maksudnya di kitab 1 Korintus 12. Lalu anak dapat menyebutkan identitasnya sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, yang terakhir, anak dapat menyebutkan upaya menghindari perpecahan berdasarkan teks. Lalu ada ayat hafalan dari kitab 1 Korintus 12 ayat 12 yang berkata kepada kita, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Metode cerita. Lagu tema banyak ini ya, tawaran satu tubuh kita meski banyak anggota sebagai saudara seiman, lalu ada lihat betapa baik dan indahnya, ada juga lagu oh betapa indahnya, Unity in Diversity, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Oke, sekarang kita baca firman eh, kepada Kak Mel, bisa dibantu Kak Mel? 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Oke, Kak. Bentar, Kak Mel. Oke, silakan. Oke. eh, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, terima kasih Kak Mel. Sekarang Roma 12 ayat 5 sampai 8 yang menjadi bacaan anak remaja kami bacakan. Demikian juga kita, walaupun banyak,
adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Yaitu dua bagian dari pembahasan firman Tuhan di tanggal 21 Juli buat anak-anak KKR kita. Sekarang kita mau lihat apa tambahan penjelasan untuk bacaan Alkitab kita dari kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa surat 1 Korintus pasal 12 ini merupakan bagian dari surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, surat ini, kakak guru semua, berisi tentang nasihat, pengajaran, dan juga teguran untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam jemaat, khususnya pada saat itu untuk jemaat Korintus, dan berlaku sampai saat ini juga di tengah-tengah kehidupan kita orang Kristen. Nah, kita lihat bagaimana pada saat itu Paulus mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di antara jemaat, Paulus menggambarkan bahwa gereja itu sebagai tubuh Kristus, ya. Dia memakai analogi bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus di mana setiap anggota memiliki peran yang penting dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi itu inti dari pengajaran Rasul Paulus pada saat itu sesuai dengan teks kita ini. Dia berulang-ulang kalau kita baca ya, banyak sekali dia jelaskan bagaimana Rasul Paulus menekankan pentingnya persatuan dan saling memperhatikan dalam tubuh Kristus. Nah, lanjutannya Paulus membuat sebuah analogi kan gitu ya, seperti kami bilang tadi, seperti tubuh manusia maksudnya, yang mana memiliki banyak anggota, kan gitu ya. Jadi demikian juga sebenarnya kehidupan di dalam bergereja, bahkan tidak hanya bergereja ya, dalam keseharian kita juga, bahwa akan sangat konyol jika semua memiliki karunia yang sama. Kan begitu dia. Jadi tadi bagaimana Rasul Paulus katakan, coba bayangkan jika tubuh hanya berupa mata. Jadi bayangkan tubuh kita ini mata semua. Otomatis kita tidak mampu mendengar. Sebaliknya kalau telinga semua, pasti kita tidak bisa mencium, kan begitu ya. Jadi Paulus menegaskan bahwa mustahil mempertahankan kehidupan tanpa keragaman anggota tubuh biologis. Jadi secara tubuh saja itu sudah terbukti. Maka dari itu diharapkan ya setiap anggota tubuh Kristus dalam artian kita, setiap orang Kristen yang telah diberikan karunia yang berbeda-beda itu ya mengambil peranan kita masing-masing kan gitu dengan sebaik-baiknya. Nah, dilanjutkan oleh Rasul Paulus dalam teks kita, ya, mengapa penting bagi kita untuk menghargai perbedaan di dalam gereja? Ya, ini sudah pasti sangat jelas jawabannya, karena setiap orang percaya, seperti yang dijelaskan sesuai dengan analogi yang diberikan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa setiap orang percaya, setiap kita, aku, kami, ya, kakak guru semua itu pasti memiliki karunia rohani yang berbeda-beda, yang unik, kan gitu dia. Dan pasti penting, maka Tuhan menjadikannya dalam kehidupan kita, memberikannya itu kepada setiap kita. Karunia-karunia itu, ya kita percaya Tuhan tujukan kepada kita untuk digunakan sebagai membangun tubuh Kristus dan juga memuliakan Tuhan Allah kita, dan sebagai dasarnya adalah kasih. Seperti juga nanti kalau kita lanjutkan di teks berikutnya di kitab 1 Korintus ini. Jadi, apa yang bisa kita sampaikan kakak guru semua dari penjelasan yang disampaikan tadi? Pertama adalah coba ajak dulu adik-adik kita bernyanyi kepala, pundak, lutut, kaki kan gitu ya. Dalam artian belajar tubuh, anggota tubuh ya. Apalagi di kelas anak batita, balita, anak kecil kami rasa masih cukup nyambung ya. Atau takal bara. Kalau untuk anak tanggung dan remaja ajak takal bara supaya apa? Bisa bahasa karo. Jadi lagu ini harus dikuasai oleh pemimpin pujian harapan kami. Nah, atau bukan pemimpin pujian malah pembawa firman kan gitu ya. Nah, setelah itu jelaskan kan gitu ya bahwa seperti lagu tadi katakan bahwa kepala, pundak, lutut, kaki itu semua Tuhan yang ciptakan.
Jadi tubuh kita ini, yang manapun ini, berbeda-beda ini, yang banyak ini, itu semua Tuhan yang ciptakan. Dan luar biasanya, semua berbeda, peranannya juga berbeda-beda. Semua berbeda-beda, Tuhan jadikan juga fungsinya berbeda-beda. Kan gitu dia. Nanti kamu jelaskanlah setelah menyanyikan lagu itu, kan gitu. Nah, setelah itu, ajak anak untuk menyebutkan anggota tubuh dan fungsinya. Ya, jadi kalau ke anak batita, anak kecil masih bisa diajak bermain ya. Kaki kegunaannya apa? Kan gitu ya. Berjalan mata gitu. Boleh dengan cara ya gitu main-main dengan mereka. Tapi kalau dengan anak tanggung dan remaja dijelaskan saja kan begitu ya. Nah, seperti itulah kita gitu ya. Seperti itulah kita, seperti itulah gereja. Seperti itulah KKR GBKP, KKR GBKP Rungun Bogor Barat bahwa kita semua ini satu tubuh. Walaupun banyak anggota, ada kakak, ada adik-adik, ada pendeta, ada pertodiakan, ada orang tua kita, kita ini tetap satu tubuh. Seperti dalam teks kita tadi ceritakan bahwa gereja itu adalah seperti tubuh manusia yang banyak anggotanya, kan gitu. Jadi gereja itu satu tubuhnya, tapi banyak anggotanya. Dan setiap yang kita yang berbeda ini bukan dalam rangka untuk saling apa istilahnya ya, tidak saling mengerti satu sama lain, tapi justru bagaimana perbedaan-perbedaan kita seperti semua anggota tubuh kita ini saling melengkapi karena kita punya peranan yang berbeda-beda, gitu dia. Nanti bisa kamu tambahkan ke anak-anak kelas batita, anak kecil ya. Lalu untuk tambahan di bacaan remaja, kitab Roma ya, 12 ayat 5 sampai 8 yang kita sama-sama tahu sebenarnya pada saat itu teks ini disampaikan dalam kondisi jemaat mula-mula itu mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, khususnya dari masa pemerintahan Kekaisaran Romawi pada saat itu. Nah, justru kan gitu ya, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah banyaknya masalah yang dihadapi jemaat ataupun anak-anak Tuhan pada saat itu, Paulus ya justru mengajarkan ya memberi nasihat supaya setiap anak-anak Tuhan harus tetap menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan dengan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Nanti kalau kita baca di Roma 12 ayat 1 dan 2 ya, bahwa persembahan yang hidup adalah tubuh kita, ibadah yang sejati itu adalah tubuh kita, hidup kita, dan karena itu dimintakan supaya kita tidak sama dengan dunia ini, kan gitu ya. Nanti kalau kita lanjutkan bacaan, maka masuklah ke teks kita ini, bagaimana Rasul Paulus menekankan, mengingatkan kita bahwa kalaupun banyak tantangan, kalaupun banyak godaan, tekanan dari sana-sini, tapi setiap orang Kristen harus memainkan peranannya yang berbeda-beda itu dengan sebaik-baiknya, tetap mengingat bahwa dia adalah tubuh Kristus, ya. Dan mereka menggunakan anugerah, karunia, talenta yang diberikan kepadanya dengan iman yang profesional, dalam artian yang tetap selalu mengandalkan Tuhan, nggak cengeng gitu lah istilahnya ya. Atau nggak kompromi, kan lagi susah ini, lagi banyak masalah, ya udahlah nggak apa-apa gitu, nggak begitu. Tapi setiap kita memainkan tugas kita, memainkan peranan kita sebaik-baiknya. Nah, tadi di tema remaja, Unity in Diversity, itu artinya secara sederhana coba kami terjemahkan adalah kesatuan dalam kepelbagaian. Nah, seperti kami bilang tadi, di 2 minggu yang lalu ya, di tanggal 7 kakak guru, kalau kami lihat tema minggu kita adalah bicara tentang berbeda itu indah. Makanya karena itu, karena berbeda itu indah, maka tetaplah bersatu, kan gitu ya. Tetaplah bersatu. Dari situlah maka akan terlihat indah. Tapi kalau berbeda-beda itu tidak bersatu, tentu tidak akan indah jadinya. Nah, kembali kita jelaskan bahwa Allah Tuhan kita itu sudah memberikan karunia yang berbeda-beda kepada kita manusia, sama seperti anggota tubuh kita. Ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada kaki, ada tangan, ya semua memiliki peranan yang berbeda-beda. Justru karena itulah kita jadi cantik dan ganteng kan gitu. Coba bayangkan kalau tadi semua mata seperti yang di awal kami sampaikan, semua telinga, bayangkan aja, bayangkan visualisasi sekarang kan gitu ya. Kalau manusia kuping semua, jelek kan kan gitu. Jadi sama juga dengan kita, bayangkan kalau semuanya tadi cuma taunya nyanyi semua atau taunya cuma eh, baca puisi semua, kan kurang menarik. Tapi kalau ada talenta yang bisa nyanyi, baca puisi, ada yang bisa main musik kan gitu, ada yang bisa olahraga, itu akan lebih membuat persatuan kita itu menjadi indah kan gitu. Maka dari itu diharapkan setiap kita yang berbeda-beda ini saling melengkapi satu sama lain.
Kalau tema minggu kemarinnya tanggal 14, ya seperti Musa, Yosua, Harun, dan Hur saling bekerja sama dan tetap rendah hati. Jadi nanti bisa kamu ulang-ulangi ya kakak guru, kamu ingatkan lagi memori mereka tentang tema-tema minggu sebelumnya. Maka dari itu kita ajak adik-adik KKR kita menghargai setiap perbedaan yang ada dan memakai karunia yang kita miliki untuk kemuliaan bagi nama Kristus. Nah, sebagai penutup, bisa nanti silahkan pilih di kelas mana yang paling cocok. Anak-anak membuat tekad yang pertama, aku dan kamu satu dalam tubuh Kristus, atau dengan membuat atau mewarnai poster, ya. Jadi nanti kan banyak ya, silakan print nanti di kertas misalnya kalau tinggal mewarnai, misalnya kalau di kelas anak batita atau anak kecil, misalnya mewarnai kan gitu, kita sudah print nanti gambarnya, atau di anak kelas lebih tinggi lagi, mungkin anak tangguh, silahkan ya berkarya, mungkin buat gambar yang menceritakan tentang university misalnya. Berikan apresiasi, misalnya mana yang paling bagus, silahkan minggu depan dikasih apa gitu ya. Atau ya, boleh juga dengan penutupan dengan bersama-sama bernyanyi, oh betapa indahnya. Jadi ini kakak guru yang bisa kami tambahi untuk pengajaran di tanggal 21. Semoga berguna, Tuhan memberkati. Jujur.